Ini sekelumit kisah pada awal Oktober tahun 1965 pasca peristiwa penculikan para Jenderal Angkatan Darat oleh komplotan tentara pimpinan Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion Cakrabirawa. Setelah meminta Bung Karno untuk pergi dari Pangkalan Halim Perdana Kusuma, Pangkostrat Maijen Soeharto langsung memerintahkan pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi untuk menyerbu. Ketika itu, Maijen Soeharto telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat pasca Letjen Ahmad Yani diculik. Soeharto langsung menduga, PKI ada di balik penculikan para jenderal. Setelah Letkol Untung Syamsuri mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, tak mau keduluan, Soeharto langsung mengambil tindakan, dengan mengandalkan pasukan RPKAD pimpinan Sarwo Edi Wibowo. Soeharto memukul balik, gedung RRI yang jadi tempat Letkol Untung menyiarkan pembentukan Dewan Revolusi diserbu dan dikuasai. Selanjutnya, Pangkalan Halim Perdana Kusuma yang disasar. Soeharto curiga, Auri ikut terlibat, setelah adanya pernyataan Marsekal Madya Omar Dhani yang terang-terangan mendukung Dewan Revolusi. Meski belakangan pernyataan itu diralat. Salah satu saksi sejarah penyerbuan Pangkalan Halim oleh RPKAD adalah Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan. Ketika itu Sintong masih perwira muda RPKAD atau Kopassus sekarang. Sintong pula yang diperintahkan Sarwo Edi komandannya ketika itu untuk merebut gedung RRI. Dalam buku, Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang ditulis Hendro Subroto. Sintong mengisahkan pengalamannya saat ikut menyerbu Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Menurut Sintong, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 pukul 1 dini hari, Pangkostrat Maijen Soeharto memerintahkan Sarwo Edi menguasai Pangkalan Halim. Serbuan ke Halim dilakukan oleh 5 kompi RPKAD. Pukul 1.30, 5 kompi RPKAD mulai bergerak dari markas Kostrat menuju Halim. Tiba di Klender, pasukan RPKAD merembes menuju Halim dengan berjalan kaki. Lalu berhenti di titik yang telah ditentukan. Pukul 6, 4 kompi RPKAD mulai masuk Halim. Sementara kompi Kaya tetap berada di titik penghentian. Sintong sendiri memimpin peleton 1 RPKAD di bawah kompi Faisal Tanjung. Sintong bersama pasukannya masuk dari sisi timur Pangkalan dan langsung bergerak ke hanggar Skuadron Teknik 21. Sintong bercerita, ketika pasukan RPKAD tengah melintas di landasan sebuah pesawat Dakota tak jadi mendarat lalu kembali terbang lagi. Mungkin kaget karena di landasan penuh pasukan baret merah. Kata Sintong, kelak diketahui pesawat Dakota itu adalah pesawat yang baru saja mengantar DNID pergi ke Jawa Tengah. Menurut Sintong, pasukan RPKAD berhasil masuk ke Halim nyaris tanpa melepaskan satu tembakan pun. Hanya pasukannya yang sempat melepaskan tembakan. Ketika itu pasukannya akan masuk ke depo perminyakan. Saat hendak masuk, terlihat 2 personel pasukan gerak cepat atau PGT Auri yang tengah berjaga. Melihat ada pasukan baret merah datang, keduanya bergegas untuk mengambil senjata. Tak mau ambil resiko, anak buah Sintong langsung melepaskan tembakan. 2 personel PGT pun tewas ditembus peluru. Setelah itu, pasukan Sintong masuk ke hanggar Skuadron Teknik 21. Seluruh pasukan Auri yang sedang ada di luar diminta semuanya masuk hanggar. Senjata mereka semuanya dilucuti. Halim pun bisa dikuasai.